Sudah hampir 3 tahun lamanya aku hidup bersama nenekku, Mbah Narti. Kedua orang tuaku sengaja menitipkan aku pada beliau, lantaran mereka harus merantau menjadi TKI di negeri seberang. Tuntutan ekonomi mungkin menjadi salah satu alasan utama mereka. Apalagi di zaman sekarang, mencari nafkah tak semudah yang dibayangkan. Kehidupan kami memang jauh dari kata berkecukupan. Sampai-sampai orang tuaku hanya bisa menyekolahkanku sampai jenjang SMA. Dan setelahnya, aku bekerja sebagai kuli bangunan, guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, sembari menunggu kiriman kedua orang tuaku di negeri seberang. Selama tinggal bersama Mbah Narti, hampir tak pernah kulihat gelagat aneh darinya. Beliau sama seperti nenek pada umumnya, yang berdandan apa adanya. Hingga semenjak peristiwa tak terduga itu terjadi, penilaianku terhadapnya pun berubah seketika. Namaku Aji, 23 tahun, dan peristiwa tersebut bermula 1 tahun yang lalu. Tepatnya di suatu siang, ketika aku pulang lebih awal, karena proyek bangunan yang kukerjakan sudah selesai. Sesampainya di depan rumahku, tak seperti biasa Mas Benny, salah seorang pemuda di desa sekaligus tetanggaku, keluar dari rumahku. Tanpa prasangka apapun, aku menyapanya sebentar, karena sepertinya ia terburu-buru juga untuk pulang. "Assalamualaikum," ucapku sebelum masuk dalam rumahku. "Waalaikumsalam," jawab Mbah Narti melangkah dari hamarnya. Aku sedikit heran, karena beliau keluar dengan tampilan sedikit semrawut. Daster yang digunakan pun sedikit acak-acakan. "Kok sudah pulang, Jia?" tanya Mbah Narti padaku. "Sudah selesai proyeknya, Mbah, tinggal nunggu gajian," sahutku. "Oh gitu, ya sudah, makan Gi. Mbah sudah masakin kamu tadi," ujarnya. "Iya, Mbah. Oh ya, tadi ada apa Mas Benny kesini?" tanyaku. "Oh itu nganterin uang arisan titipan ibunya," sahut Mbah Narti. "Walah, Aji kira apa, Mbah?" Perlu diketahui, di usianya yang ke-68 tahun, Mbah Narti masih cukup ideal menurutku. Beliau merupakan seorang janda, sekaligus ibu dari ayahku. Berperawakan gemuk dipadu dengan anugerah yang lebih-lebih, membuatnya tampak fresh dan lebih muda dari usianya. Mbah Narti lantas menuju dapur untuk menyiapkan makan siang untukku. Tapi, pada saat ia berjalan, mendadak timbul rasa curiga di benakku, apalagi melihat cara jalannya yang sedikit pincang, seperti orang habis terjatuh. Pasti ada kaitannya dengan Mas Benny tadi. Tapi, aku justru mengabaikannya, dan berpikir, mungkin hanya perasaanku saja. Sampai keesokan harinya, kebetulan hari itu adalah hari Minggu, di mana setiap minggu aku biasa memancing ikan bersama Aryo temanku. Dia merupakan teman satu kerjaan denganku. Kami memang sudah biasa memancing, dan nanti hasil ikannya akan dibagi 2. Selesai sarapan dan berpamitan, aku bergegas menuju rumah Aryo. Sengaja aku berangkat pagi sekali, karena udaranya pada pagi hari masih sejuk sekali. Kami memancing di dekat rumah Aryo, sehingga tak perlu membawa motor, hanya cukup jalan kaki saja. Singkatnya, beberapa jam memancing. Entah kenapa moodku tak begitu baik. Aku malah kepikiran Mbah Narti di rumah, apalagi sejak menemukan kejanggalan kemarin, rasa curiga pada Mas Benny pun timbul lagi. "Ah, jangan-jangan ada Mas Benny di rumah," gumamku. Akhirnya kuputuskan untuk pulang saat itu juga. Aku beralasan pada Aryo, ingin istirahat dulu, apalagi ikan yang kami dapatkan tak begitu banyak jumlahnya. Setibanya di rumah, aku langsung menuju pintu samping untuk meletakkan alat pancingku. Tapi, baru beberapa langkah berjalan, sayup-sayupku dengar suara Mbah Narti sedang berbincang-bincang dengan seorang pria. Suara pria yang tak begitu asing, dan herannya, suara Mbah Narti justru terdengar lebih manjiah dari biasanya. "Memang kalau minggu, rumah nggak ada orang ya, Mbah?" Suara pria yang kuyakini adalah suara Mas Benny. "Iya, Ben. Kalau minggu si Aji pasti mancing sama temennya," sahut nenekku. "Tapi, kalau nanti Aji malah tiba-tiba pulang, gimana, Mbah?" tanya Mas Benny. "Ndak kira Aji pulangnya sore, ini kan masih jam 9 toh," sahut Mbah Narti.
Oh, pantesan Mbah telepon-telepon Beni terus. Kemarin bilangnya nggak mau, lah sekarang kok malah. Rupanya benar dugaanku, Mbah Narti dan Mas Beni memang ada apa-apa. Dan karena kebetulan rumahku sebagian terbuat dari anyaman bambu, maka aku pun menguintips keduanya saat itu. Sejenak aku terpaku, melihat Mbah Narti sudah berada di singgasana. Ia nampak semrawut tapi juga begitu bahagia, apalagi pada saat Mas Beni memberi perhatian lebih pada anugerahnya. Udah Ben, gaspol aja. Mendengar ucapan Mbah Narti, Mas Beni lantas menyiapkan hikmah kehidupannya. Sementara Mbah Narti sendiri merubah haluan negara dan menerima kritikan dan saran-saran darinya. Aku menggeleng tak percaya dengan sikap keduanya. Tapi anehnya, timbul deswiran tersendiri, bahkan sempat pula aku meniluan ludiah memperhatikan mereka. Cukup lama aku di sana, sampai tak sadar, keduanya pun tiba di terminal utama. Mungkin sudah sedari tadi rapat paripurna itu berlangsung, hanya saja aku ketinggalan untuk memantau perkembangannya. Bersamaan dengan itu, aku buru-buru berlari menemui Aryo, temanku. Kebetulan pula ia masih berada di sungai, sehingga di sana, sejenak aku bisa menetralkan kembali pikiranku yang kalut oleh sikap Mas Beni dan nenekku itu. Sampai kira-kira jam 1 siang, barulah aku kembali pulang ke rumah. Aku yakin Mas Beni sudah pulang, karena mereka tahu aku akan pulang ketika sore menjelang. Ternyata benar, nampak suasana rumah sudah sunyi kembali, tak seperti awal aku datang tadi. Kok sudah pulang toh, Ji? Tanya Mbah Narti menyambut kedatanganku. Ya Mbah, bosen gak dapat ikan, ujarku beralasan. Yo wes, Mbah tinggal masak dulu ya, habis ketiduran barusan, ujarnya sambil melangkah menuju dapur. Dalam hati, wah bener-bener Mbah Narti itu. Bisa-bisanya sandiwara di depanku, padahal selama ini aku mengenalnya sebagai pribadi yang tak neko-neko. Jauh berbeda dengan penilaianku selama ini. Beruntungnya dalam seminggu ke depan, aku libur tak ada kerjaan, sehingga aku bisa memantau bagaimana sikap Mbah Narti selanjutnya. Singkatnya, esok hari dan 2 hari berikutnya, tak ada kejanggalan seperti yang kudapati kemarin. Semua berjalan normal, bahkan tak nampak Mas Beni datang lagi ke rumahku. Kukira, kemarin mungkin mereka hanya iseng saja. Atau bisa jadi, karena ada aku di rumah, Mbah Narti tak seleluasa seperti kemarin-kemarinnya. Tapi ternyata di hari keempat, aku kembali dibuat tak percaya dengan gelagat aneh nenekku itu. Siang itu, tepat jam 10 siang aku baru saja terjaga dari tidurku. Maklum saja, semalam tetangga desa sebelah mengadakan acara nikahan, dengan hiburan dangdut sebagai penutupnya. Alhasil, aku dan teman-temanku nonton bersama, dan baru pulang saat subuh tiba. Saat aku hendak menuju dapur untuk sarapan, secara bersamaan aku berpapasan dengan nenekku itu. Nampak beliau sudah berdandan rapi, seperti hendak pergi entah kemana. Mau kemana Mbah? Tanyaku. Ke pasar Ji beli sayuran, sahutnya. Aji antar ya Mbah, tawarku. Gak usah Ji. Mbah bentar kok, lagian tadi Mas Beni juga bilang mau ke pasar. Jadi Mbah ikut aja sekalian, sahutnya. Seketika itu rasa curiga pun hadir kembali di benakku. Teringat akan kejadian kemarin lusa, dan segala hal buruk lainnya. Sampai tak lama kemudian, suara klakson motor Mas Beni pun terdengar di depan rumahku. Tuh Mas Beni sudah datang. Kamu jaga rumah ya, Ji? Aku hanya mengangguk dan memperhatikan Mbah Narti dibonceng Mas Beni dengan motornya. Semula aku memang berniat ingin bersantai seharian di rumah saja. Tapi, karena penasaran dengan nenekku, maka ku urungkan niat bersantai itu dan buru-buru menyiapkan motorku untuk mengikuti mereka dari kejauhan. Sekitar jarak 2 kilo dari rumahku, rupanya keduanya berhenti di suatu rumah, yang sepertinya tak berpenghuni. Ternyata benar dugaanku, bukannya ke pasar, Mbah Narti justru janjian dengan Mas Beni. Nampak dari kejauhan, setelah Mas Beni memarkirkan motor, mereka pun masuk dalam rumah tersebut. Sementara aku yang memperhatikan dari kejauhan, segera melangkah menuju rumah itu.
Sengaja ku letakkan motor agak jauh agar mereka tak curiga dan nantinya akan mudah untuk pergi dari sana. Kebetulan di samping rumah tersebut terdapat jendela dengan kaca yang pecah. Rumah itu memang sepertinya tak ditinggali. Selain bangunannya yang sudah tua, rumah itu juga nampak kotor dan tak terawat juga. Dan ketika ku intuips melalui jendela tersebut, betapa kagetnya aku mendapati beberapa pemuda yang kira-kira seusia Mas Benny sudah bersiap menyarankan langkah serta solusi untuk nenekku. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Mbah Narti yang semula berpenampilan rapi justru berbanding terbalik dengan saat ia hendak pergi tadi. Beliau nampak semrawut, begitu pula dengan Mas Benny dan beberapa pemuda lainnya. Sungguh aku tak sanggup memperhatikannya. Hanya lantunan syair Melayu dan ceramah rohani Mbah Narti yang masih ku dengar saat itu. Awalnya memang aku prihatin dengan keadaan itu. Tapi lambat laun, entah kenapa aku penasaran, bahkan mulai membayangkan bisa ikut serta dalam rapat paripurna dengan mereka. Entahlah, ada apa dengan diriku ini. Tak ingin berlarut-larut dalam angan-angan, buru-buru aku berlari mengambil motorku, lalu pulang ke rumah. Tapi lagi-lagi, selama perjalanan, bayang-bayang Mbah Narti tadi terus terngiang di benakku. Sungguh aku benar-benar penasaran, bahkan ingin menjalankan niat mulia, seperti mereka tadi. Sesampainya di rumah aku duduk berdiam diri di depan TV, berharap angan-angan tadi hilang dengan sendirinya. Lama aku menunggu kedatangan nenekku, sampai tak terasa, aku malah ketiduran di depan TV ruang tamu. Sore harinya, aku terjaga oleh suara ketukan pintu utama rumahku. Rupanya Mbah Narti baru pulang dengan diantar Mas Benny. Tampak beliau sedikit acak-acakan, bahkan lupa dengan jilbab yang tadi digunakan. "Mbah dari mana? Kok baru pulang?" tanyaku pura-pura tak tahu. Tadi Mbah ketemu teman lawas, terus disuruh ke rumahnya. Ujar Mbah Narti buru-buru melangkah menuju hamarnya. Seolah khawatir jika aku akan bertanya lebih lanjut lagi. Tentu saja aku jengkel dengan alasan tak logis tersebut. Bukan sekali dua kali beliau membohongiku, tapi sudah beberapa kali, dan pada saat itu juga pun aku mengikuti Mbah Narti ke hamarnya. Di depan pintu, nampak Mbah Narti kaget sekaligus terheran dengan kehadiranku. "Lapo koe Ji?" ujarnya dengan nada sedikit tinggi. Ajie sudah tahu yang sebenarnya Mbah tadi taram tam-tam dengan Mas Benny dan teman-temannya kan? Tanyaku tegas. "Opo maksudmu Ji? Mbah tadi ke pasar kok?" sahutnya. "Wes Mbah, ra usah alesan," jawabku sambil melangkah ke arahnya. "Mbah beneran kok Ji," ujarnya mengingatkanku. Tapi aku yang sudah dilanda angin mulia pun segera memyuknya. "Aji!" Beliau berusaha menghalau badai yang datang dengan tiba-tiba. Tapi, rasa jengkel di benakku justru menuntukku untuk memberi sambutan lainnya. "Edian koeji," ujarnya lagi. Tapi, bukannya aku sadar, aku justru mengambil hikmah kehidupan, dan Ponstan Mbah Narti kaget dengan penampakannya. "Walah Gusti," ujarnya tak percaya. Tanpa menjawab pertanyaan itu, buru-buruku ubah haluan Mbah Narti menjadi sebaliknya. Dan dengan niat mulia, kupindahkan segitiga bermuda lalu kulajukan perahuku sebisanya. Aku sendiri tak mengerti mengapa bencana alam tersebut bisa terjadi padaku. Bahkan aku lupa bahwa beliau merupakan orang terpenting dalam hidupku sehari-hari. Mungkin karena rasa jengkelku membuatku mau tak mau menyarankan solusi masalah-masalahnya. Dan lagi, jika kupikir-pikir lagi, daripada Mas Benny yang menyarankan, lebih baik aku saja yang menyarankan masalah-masalahnya. Kendati demikian, tak kulihat raut sedih ataupun menyesual dari Mbah Narti. Beliau nampak ceria, seolah bersyukur dengan saran serta solusi yang kuhaturkan padanya. Hingga pada saat bencana alam telah terlewati, dan Mbah Narti pun mengakui kesalahannya, barulah aku menyadari jika apa yang kulalui itu keliru dan tak baik untuknya. Sepurane aji Mbah Narti terdiam sesaat, sambil mengatur kembali laju angin yang melanda. "Wis lah, sing penting awak murah nesu, barapopo." Tanpa terasa aku menangis mendengarnya. Setelahnya kami berdiam diri cukup lama,
sampai akhirnya beliau pun menceritakan alasan mengapa Mas Beni dan juga beberapa pemuda kemarin menyarankan solusi untuknya. Saat itulah aku baru mengerti jika sebenarnya Mbah Narti merasa frustasi. Selama ini, ia memiliki pinjaman pada Mas Beni dan salah satu dari pemuda kemarin itu. Dengan alasan tak bisa membayar, Mas Beni memberikan syarat yang begitu mengejutkan untuk Mbah Narti. Sementara Mbah Narti pun terpaksa mengikuti, karena tak ada pilihan lainnya. Beliau bercerita sambil menangis di depanku. Dan, sungguh saat itu, aku benar-benar merasa terenyuh dengan penuturannya. Singkatnya, sejak itu aku selalu menjaga Mbah Narti, setiap kali Mas Beni datang ke rumah kami. Beruntung, sebulan kemudian orang tuaku pulang dari luar negeri, sehingga pinjaman pada Mas Beni itu pun bisa dilunasi. Meski begitu, baik aku dan Mbah Narti tetap menjaga rahasia yang pernah kami lalui. Dan sebagai antisipasi, aku meminta ibuku untuk menjaga Mbah Narti, sementara aku dan bapakku yang berangkat menjadi TKI. Begitulah kisah yang pernah kualami beberapa tahun yang lalu. Dan di sini, aku hanya ingin berbagi, tidak untuk dicontoh atau diikuti. Semoga dengan kisah ini, kita semua bisa mengambil hikmah, agar tak gegabah dalam mengambil keputusan selanjutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa ikuti kisah-kisah menarik lainnya, tentunya di channel Maya Risa Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.